Bayangkan, seorang pemuda melangkah ke gedung megah, bukan dengan jas rapi dan dasi mahal, tapi hanya kemeja polos yang sedikit kusut, celana jeans, dan sepatu yang jelas biasa saja. Semua mata tertuju. Sebagian menilai, sebagian mencemooh. Mereka belum tahu, kadang yang paling tenang menyimpan rahasia terbesar. Sebelum kita mulai cerita ini, jangan lupa tekan tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi supaya kamu tidak ketinggalan kisah inspiratif berikutnya. Tuliskan juga di kolom komentar. Kamu nonton dari mana? Jakarta, Surabaya, Medan, atau daerah lain? Ayo sapa-sapaan. Pagi itu gedung perusahaan tampak bersinar di bawah matahari. Lobi luasnya dipenuhi wajah-wajah penuh harap. Calon karyawan dari berbagai kota berkumpul dengan map lamaran di tangan. Cerita hidup masing-masing terbungkus rapi dalam jas dan sepatu mengkilap. Di antara mereka, Denny terlihat seperti orang yang tersasar ke tempat yang salah. Kemeja putihnya sedikit kusut, sepatu sneakersnya tidak sempat dipoles, dan raut wajahnya tenang, terlalu tenang untuk suasana yang penuh tensi. Ia mengambil nomor antrean, duduk, membuka buku kecil yang selalu dibawanya, lalu menulis sesuatu sekilas. Sekilas itu cukup untuk menarik tatapan, bukan kagum, melainkan sinis. Bisik-bisik mulai menyebar. Lihat dia, datang ke sini pakai begini? Pasti tidak serius. Seorang pria berkemeja rapi berdiri lebih tegap, seolah ingin menandai batas kelas sosial di ruang tunggu itu. Denny mendengar semua celaan itu. Ia tidak membalas, ia tidak perlu. Sikap tenang yang ia pertahankan seperti kaca gelas. Tidak mudah pecah, namun memantulkan semua yang mengarah padanya. Dalam benaknya, Denny tahu apa yang ingin ia buktikan, bukan lewat kata-kata, melainkan lewat pilihan hidup yang sengaja ia ambil hari ini. Ia ingin melihat siapa yang menilai hanya dari kulit luar, dan siapa yang mau membuka mata lebih lebar. Para pelamar lain sibuk mempersiapkan jawaban, berlatih di depan cermin kecil, saling membandingkan portofolio. Aroma parfum mahal bercampur suara sepatu bersentuhan lantai marmer. Di meja pendaftaran, HRD mencoret-coret daftar hadir, mengira beberapa nama cocok, beberapa tidak. Nama, Denny, terlihat sederhana di antara baris nama yang lain. Tidak ada gelar yang berkilau, tidak ada referensi nama besar, hanya satu nomor dan satu alamat. Ketika seorang panitia memanggil, ratusan pasang mata mengarah pada Denny. Ada yang ingin melihat kebodohan, ada yang ingin melihat konfirmasi atas prediksi mereka. Ia berdiri, melangkah santai, dan membuka pintu ruang wawancara. 3 panelis menunggu. Wajah tegas, ekspresi profesional, seolah setiap gerak tubuhnya adalah penilaian bagi masa depan orang lain. Silakan duduk, ujar salah satu panelis sambil menatap dari atas sampai bawah, seakan menilai materi dari bungkusnya. Denny duduk, menaruh buku kecilnya di samping, dan menjawab pertanyaan pertama dengan suara yang tenang namun jelas. Ia bicara bukan untuk memamerkan kata-kata rumit, melainkan untuk menyampaikan gagasan yang lugas. Tentang manajemen tim, penyelesaian konflik, dan pentingnya data sebelum mengambil keputusan. Dalam beberapa jawaban, panelis terlihat terkejut. Ada kedalaman dan cara berpikir strategis yang tidak selaras dengan penampilan di luar. Namun, bukan hanya jawaban yang menahan napas mereka, melainkan sikap Denny. Ia tenang, tidak terburu-buru, tidak mati gaya ketika diberi tekanan. Ketika panelis melempar pertanyaan sulit tentang krisis produksi dan mitigasinya, Denny memberikan solusi praktis yang menggabungkan analisa data dengan langkah cepat yang feasible. Beberapa catatan di meja panelis berubah menjadi coretan kagum, walau bibir mereka tetap menutup rapat. Sayangnya, kebiasaan menilai dari luaran masih kuat. Setelah sesi berakhir, salah satu panelis, dengan nada yang tidak sepenuhnya tersembunyi, mengatakan, "Kamu terlalu santai. Dunia kerja itu keras, bukan tempat main-main." Ucapan itu seperti duri kecil yang melukai kebanggaan. Namun Denny hanya tersenyum. Sebelum keluar, ia menunduk sopan, mengucapkan terima kasih, dan menaruh satu kalimat yang sederhana namun meninggalkan getir di telinga mereka yang mencemooh. Terima kasih atas waktunya. Semoga perusahaan ini menemukan yang terbaik. Ia melangkah keluar dengan tenang, melewati deretan wajah yang masih berbisik. Di balik senyumnya ada sesuatu yang disimpan rapat. Sebuah rencana yang belum waktunya diungkapkan. Denny keluar dari ruang wawancara dengan langkah tenang. Senyum tipis masih menempel di wajahnya, seakan tidak terganggu oleh komentar terakhir pewawancara yang meremehkannya.
Namun begitu pintu tertutup, udara di ruang tunggu terasa lebih berat. Para pelamar yang menunggu giliran sudah menyiapkan cemoohan. "Bagaimana, bro?" tanya seorang pria berjas mahal dengan nada menyindir. Ia sengaja mengeraskan suara agar semua orang mendengar. "Santai sekali di dalam? Atau jangan-jangan kamu ditolak mentah-mentah?" Beberapa orang tertawa kecil, menutupi mulut seolah tidak ingin terlalu kentara. Ada yang menunduk pura-pura sibuk membaca catatan, padahal telinganya fokus pada percakapan itu. Denny melirik sebentar, lalu duduk kembali di kursi tunggunya. Ia mengambil buku kecil dari saku dan menulis beberapa baris catatan, sama sekali tidak menunjukkan rasa terhina. Sikap ini membuat yang lain semakin gemas. Serius deh," lanjut pria yang sama. "Kalau mau masuk perusahaan ini, jangan pakai baju kayak mau nongkrong. Dunia kerja itu, image nomor 1. Kalau datang dengan pakaian seperti itu, ya jangan berharap diterima." Seketika, seorang wanita dengan blazer merah ikut menimpali. "Aku setuju. Ini perusahaan top, bukan tempat main-main. Kita aja sudah susah payah persiapan. Rasanya nggak adil kalau orang yang bahkan nggak niat justru dapat kesempatan sama." Tawa kecil kembali terdengar. Denny menutup bukunya perlahan, mengangkat wajah, dan menatap pria berjas itu dengan pandangan yang tidak marah, melainkan tenang seperti permukaan danau. "Mungkin," katanya pelan, "yang kalian lihat berbeda dari yang sebenarnya. Penampilan tidak selalu mencerminkan isi kepala." Kalimat sederhana itu membuat suasana hening sejenak. Beberapa orang saling pandang. Namun pria berjas mahal tidak mau kalah. Ia mengibaskan tangannya, tertawa sinis. Teori murah. Kalau pintar, tunjukkan di atas panggung. Tapi jangan harap teori itu bisa menggantikan kesan pertama. Dunia kerja itu realita, bukan dongeng." Denny tidak menjawab lagi. Ia kembali menulis di bukunya, seolah tidak ada yang penting dari hinaan tadi. Justru ketenangannya semakin membuat lawan bicara merasa ditantang. Sementara itu, seorang pelamar lain yang duduk di ujung ruangan memperhatikan dengan seksama. Ia tidak ikut mencemooh, tapi dalam hatinya muncul rasa penasaran. Kenapa orang ini tidak terprovokasi sama sekali? Apa dia memang sudah siap dengan semua hinaan? Pikirnya. Waktu terus berjalan. Satu persatu nama dipanggil masuk ke ruang wawancara. Setiap kali seseorang kembali, mereka membisikkan pengalaman masing-masing. Sulit banget pertanyaannya. Panelisnya dingin. "Aku rasa mereka lebih suka yang berpenampilan formal." Semua komentar itu semakin memperkuat anggapan bahwa Denny tidak punya peluang. Namun yang menarik, meski ia dihina berkali-kali, beberapa pasang mata mulai melihatnya dengan rasa hormat tersembunyi. Tidak semua orang bisa tetap tenang di bawah tekanan sosial. Ada kekuatan lain yang terpancar dari sikapnya, walau mereka belum bisa menjelaskan dengan kata-kata. Pria berjas mahal masih belum puas. Ketika giliran Denny sudah selesai, ia mendekat dengan langkah penuh percaya diri. Bro, kalau kamu gagal, jangan sakit hati ya. Anggap aja pengalaman. Mungkin perusahaan kecil lebih cocok buat kamu. Yang ini, levelnya berbeda." Denny menatapnya sebentar, lalu tersenyum tanpa amarah. "Setiap orang punya jalan masing-masing. Semoga kamu mendapatkan yang kamu cari." Jawaban itu lagi-lagi membuat lawannya bungkam sejenak. Ada sesuatu dari nada suara Denny yang terdengar tulus, bukan sarkas. Justru ketulusan itu yang menusuk lebih dalam daripada hinaan yang dilemparkan sejak tadi. Tak lama kemudian, panitia memanggil nama berikutnya. Suasana kembali normal, meski sisa percakapan tadi masih menggantung. Mereka yang mencemooh merasa menang sementara, karena yakin Denny hanyalah peserta biasa yang sebentar lagi dilupakan. Namun, ada beberapa orang yang diam-diam menyimpan kesan berbeda. Mereka mulai curiga. Kenapa Denny tidak pernah terguncang? Kenapa ia bisa tetap tenang ketika semua orang berusaha menjatuhkannya? Hari itu berakhir dengan banyak tanda tanya di ruang tunggu. Para pelamar pulang dengan rasa puas, lega, atau kecewa, tergantung pengalaman mereka. Denny berjalan keluar seperti biasa, memasukkan bukunya ke tas kecil, lalu melangkah meninggalkan gedung tanpa terburu-buru. Yang lain mengira itu langkah orang yang gagal. Tapi sebenarnya, itu adalah langkah orang yang sedang menunggu waktu.
Sebab kebenaran yang akan segera terungkap jauh lebih besar daripada yang bisa mereka bayangkan. Nama Denny dipanggil kembali oleh panitia dengan suara datar. Nomor 27. Denny. Beberapa orang di ruang tunggu spontan menoleh. Beberapa senyum sinis masih tersisa di wajah mereka. Pria berjas mahal tadi bahkan sempat berbisik pada rekannya. Nah, ini saatnya kita lihat bagaimana dia dipermalukan. Denny berdiri perlahan, merapikan sedikit kemejanya yang kusut, lalu melangkah santai menuju ruang wawancara. Tidak ada raut cemas, tidak ada gerakan terburu-buru. Justru sikap tenangnya membuat orang-orang bertanya-tanya. Pintu ruang wawancara berderit pelan saat dibuka. Di dalam, 3 orang panelis sudah menunggu. Mereka tampak serius, duduk tegak dengan map lamaran di hadapan masing-masing. Salah satunya melirik ke kertas, membaca nama Denny dengan nada datar. Silakan duduk. Denny duduk tanpa banyak basa-basi, menaruh map lamaran di meja, dan menatap panelis dengan tatapan yang tenang. Baik, Denny, ujar panelis pertama, seorang wanita berusia 40 tahunan dengan kacamata tebal. Bisa ceritakan sedikit tentang dirimu dan alasanmu melamar di perusahaan ini? Suara di ruangan hening. Denny menarik napas sebentar lalu menjawab dengan tenang, tanpa tergesa. Saya percaya bahwa perusahaan ini bukan hanya sekadar tempat kerja, tapi pusat inovasi. Saya ingin berada di lingkungan yang menantang, tempat saya bisa menyumbangkan gagasan untuk pertumbuhan bersama. Bagi saya, perusahaan bukan hanya tentang laba, tapi juga keberlanjutan dan cara memberi dampak positif bagi masyarakat. Panelis kedua, seorang pria dengan wajah tegas, mengangkat alis. Jawaban itu bukan sekadar formalitas. Ada kedalaman yang jarang mereka dengar dari pelamar lain yang biasanya hanya menjawab, ingin mencari pengalaman, atau perusahaannya besar. Panelis pertama mencatat sesuatu di kertasnya. Oke. Kalau misalnya perusahaan menghadapi penurunan penjualan 30% dalam 6 bulan, apa langkah yang akan kamu ambil sebagai bagian dari tim? Pelamar sebelumnya biasanya menjawab terbata-bata atau hanya menyebut, meningkatkan promosi. Tapi Denny berbeda. Dengan tenang ia berkata, pertama, saya akan minta data lengkap penurunan tersebut. Produk mana yang paling terdampak, segmen pasar mana yang hilang, dan faktor eksternal apa yang memengaruhi. Tanpa data, semua strategi hanya tebakan. Setelah itu, saya akan membuat 2 jalur. Jangka pendek, misalnya promo terarah atau kerjasama dengan mitra untuk menjaga arus kas. Jangka panjangnya, saya akan dorong inovasi produk atau reposisi brand agar tidak bergantung pada segmen yang melemah. Ruangan hening beberapa detik. Panelis ketiga, yang sejak awal tampak skeptis, mencoba menjebaknya. Kedengarannya idealis. Tapi dunia nyata tidak semudah itu. Kalau waktumu hanya sebulan, apa yang akan kamu lakukan? Denny tersenyum tipis. Kalau hanya sebulan, saya akan fokus pada langkah taktis. Promosi targeted ke pelanggan lama, memanfaatkan data basi yang sudah ada. Retensi pelanggan selalu lebih murah daripada mencari pelanggan baru. Dan saya akan turunkan biaya operasional sementara di pos yang tidak krusial agar cash flow tetap aman. Panelis ketiga yang biasanya mudah membuat pelamar gugup, kali ini hanya terdiam. Jawaban itu tidak terdengar seperti teori, melainkan seperti strategi nyata dari seseorang yang sudah memahami cara kerja bisnis. Namun meski terkesan, ekspresi mereka tetap dibuat dingin. Panelis pertama berkata dengan nada sinis, kamu terlihat terlalu santai menjawab semua ini. Dunia kerja tidak sesantai ini. Kami butuh orang yang siap menghadapi tekanan. Denny tidak tersinggung. Ia hanya menatap mereka dengan tenang. Tekanan akan selalu ada, Bu. Tapi menurut saya, justru ketenanganlah yang membuat kita bisa mengambil keputusan dengan benar. Kalau kita ikut panik, kita hanya menambah masalah, bukan menyelesaikannya. Kalimat itu membuat ketiganya saling pandang sebentar. Ada keheningan yang tidak bisa disembunyikan. Mereka tahu, pemuda di depan mereka ini berbeda. Namun, sekali lagi, penampilan sederhana Denny seakan mengaburkan segalanya. Setelah beberapa pertanyaan tambahan, wawancara berakhir. Panelis kedua menutup map lamaran dengan nada yang terkesan menutup pintu. Terima kasih sudah datang, Denny. Silakan tunggu pengumuman berikutnya. Sebelum bangkit, Denny menunduk sopan. Terima kasih atas waktunya. Apapun hasilnya, semoga perusahaan ini mendapatkan orang terbaik.
Ia berdiri, melangkah keluar, meninggalkan ketiga panelis yang masih menyimpan kesan aneh. Jawaban cerdas dari seseorang yang terlihat begitu sederhana. Di luar, para pelamar menunggu. Beberapa langsung mendekat dengan wajah penasaran. Bagaimana? Susah kan? Tanya salah satu. Pria berjas mahal tadi bahkan menyindir lagi. Pasti kamu kelabakan di dalam, ya? Jangan-jangan tadi cuma diam. Denny hanya tersenyum tipis, tidak menanggapi. Ia duduk kembali, membuka bukunya, dan menulis satu kalimat. Hari ini orang menilai kulit, besok mereka akan tahu isinya. Denny keluar dari ruang wawancara dengan langkah tenang, meski dalam hati ia tahu kesan panelis terhadapnya bercampur antara kagum dan meremehkan. Beberapa pelamar yang menunggu masih sempat melontarkan cibiran kecil, tetapi Denny tidak menoleh. Ia berjalan melewati koridor panjang gedung itu, menuju pintu keluar. Di lorong sepi yang menuju lobi, seseorang tiba-tiba memanggilnya. Mas Denny. Denny menoleh. Seorang pria parubaya dengan jas abu-abu berdiri tidak jauh darinya. Rambutnya sudah dipenuhi uban, tapi tubuhnya masih tegap. Mata pria itu menatap Denny penuh keraguan, seperti tak percaya dengan apa yang ia lihat. Denny tersenyum. Pak Surya. Sudah lama tidak bertemu. Pak Surya, salah satu staf senior yang sudah bekerja puluhan tahun di perusahaan itu, mendekat dengan langkah hati-hati. Jadi benar, ini kamu? Saya hampir tidak mengenalimu dengan penampilan sederhana begini. Mengapa kamu ada di sini? Ikut wawancara segala? Pertanyaan itu keluar dengan suara rendah, seakan takut didengar orang lain. Denny mengangkat bahu santai. Saya hanya ingin melihat sendiri bagaimana orang-orang menilai. Bukan karena nama, bukan karena harta, tapi karena diri saya sendiri. Pak Surya menarik napas panjang. Ia tahu Denny bukan orang sembarangan. Pemuda 27 tahun itu adalah pewaris tunggal dari keluarga yang memiliki kendali penuh atas perusahaan besar tempat semua orang di gedung itu bekerja. Namun, berbeda dengan bayangan banyak orang tentang pewaris kaya raya yang arogan, Denny justru memilih jalan sebaliknya. Tampil sederhana, bahkan rela dihina, demi sebuah pelajaran. Kamu tahu ini berisiko, kan? Bisik Pak Surya. Bagaimana kalau mereka benar-benar menolakmu? Bagaimana kalau mereka mempermalukanmu? Denny menatapnya dengan senyum tenang. Kalau begitu, saya akan tahu siapa yang benar-benar profesional dan siapa yang hanya pandai melihat kulit luar. Itu lebih berharga daripada sekadar hasil wawancara. Pak Surya terdiam. Ada kekaguman dalam hatinya, meski juga kekhawatiran. Kamu masih sama seperti dulu. Tidak pernah marah ketika diremehkan, tapi diam-diam menyimpan sesuatu yang jauh lebih besar. Langkah-langkah pelamar lain terdengar mendekat. Denny segera memberi isyarat dengan jarinya di depan bibir. Tolong rahasiakan identitas saya dulu, Pak. Jangan sampai ada yang tahu sebelum waktunya. Saya ingin mereka belajar lewat pengalaman mereka sendiri. Pak Surya mengangguk pelan. Baiklah. Saya tidak akan bilang apa-apa. Tapi cepat atau lambat, mereka pasti terkejut saat tahu siapa kamu sebenarnya. Denny tertawa kecil. Itu bagian yang menarik, kan? Sebelum berpisah, Pak Surya menepuk bahu Denny dengan rasa hormat yang tulus. Aku senang kamu kembali. Perusahaan ini butuh seseorang yang mengerti arti kepemimpinan sejati, bukan hanya gelar dan tampilan luar. Denny hanya menjawab dengan anggukan, lalu melangkah lagi menuju pintu keluar. Di lobi, para pelamar lain masih menunggu giliran mereka dipanggil. Beberapa menoleh ketika melihat Denny keluar bersama seorang staf senior. Mereka berbisik-bisik, mencoba menebak siapa sebenarnya pemuda santai itu. Namun tidak ada yang benar-benar tahu. Kenapa dia ngobrol sama staf senior? Tanya salah satu pelamar dengan nada heran. Mungkin kenalan lama. Lagian tetap aja, dia nggak pantas masuk perusahaan ini. Balas pria berjas mahal dengan senyum meremehkan. Denny mendengar sepintas, tapi ia tidak peduli. Ia tahu semua bisikan itu akan berubah menjadi keheningan terkejut suatu hari nanti. Di luar gedung, mobil sederhana yang ia bawa sendiri terparkir di sudut. Tidak ada tanda-tanda kemewahan. Ia sengaja tidak menggunakan fasilitas keluarga, tidak membawa sopir, dan tidak menunjukkan siapa dirinya. Semua ini adalah bagian dari rencananya. Menguji orang-orang, melihat sejauh mana mereka bisa menilai tanpa topeng. Sebelum masuk ke mobil,
Denny menatap gedung tinggi itu sekali lagi. Dalam hatinya ia berbisik, waktunya belum tiba. Tapi ketika waktunya datang, semua akan berbeda. Sementara itu, di dalam gedung, panelis masih mendiskusikan hasil wawancara hari itu. Nama Denny tercatat di antara daftar pelamar, namun nilainya tidak terlalu tinggi. Penampilan dan sikap santai dianggap minus besar, meski jawaban-jawabannya sebenarnya sangat berbobot. Anak itu pintar, tapi terlalu santai. Tidak cocok untuk dunia kerja kita, komentar salah satu panelis. Setuju. Timpal yang lain. Kita butuh orang dengan kesan profesional, bukan seperti dia. Tanpa mereka sadari, keputusan itu akan menjadi salah satu kesalahan terbesar dalam hidup mereka. Dan tanpa mereka tahu, pemuda yang mereka anggap tidak profesional adalah orang yang kelak duduk di kursi tertinggi perusahaan. Hari itu berakhir dengan catatan biasa-biasa saja bagi tim HRD. Tapi bagi Denny, itu adalah awal dari sebuah perjalanan besar yang akan mengguncang seluruh gedung perusahaan. Hari pengumuman hasil wawancara akhirnya tiba. Semua pelamar berkumpul di aula besar, wajah-wajah penuh harap terpampang di setiap sudut ruangan. Beberapa tampak gugup, ada pula yang penuh percaya diri, yakin bahwa mereka akan lolos. Denny duduk di bangku paling belakang, tenang dengan ekspresi datar, seolah ia hanyalah bagian dari kerumunan biasa. Ketua HRD naik ke podium dengan setumpuk berkas di tangannya. Terima kasih atas partisipasi kalian semua dalam proses seleksi ini. Dari ratusan pelamar, hanya segelintir yang akan diterima. Suaranya terdengar resmi, tetapi ada nuansa tegang yang menyelimuti ruangan. Satu persatu nama dibacakan. Tepuk tangan dan sorak kecil terdengar setiap kali seseorang berhasil lolos. Namun ketika tiba saatnya nama Denny dipanggil, suasana mendadak hening. Peserta bernama Denny Saputra. Maaf, tidak lolos ke tahap berikutnya. Beberapa orang menahan tawa, yang lain hanya melirik dengan tatapan meremehkan. Pemuda berjas mahal yang sejak awal suka mencibir segera berkomentar setengah berbisik tapi cukup keras untuk didengar. Sudah kuduga. Dengan penampilan begitu, mana mungkin diterima di perusahaan ini? Suasana seakan menguatkan ejekan itu. Namun Denny hanya tersenyum tipis. Tidak ada rasa marah, tidak ada kekecewaan berlebihan. Ia menerima pengumuman itu dengan kepala tegak. Dalam hatinya, justru tumbuh keyakinan, mereka telah menunjukkan wajah asli mereka. Setelah acara selesai, para pelamar yang diterima berkerumun, saling memberi selamat. Sementara Denny berjalan pelan menuju pintu keluar. Tapi langkahnya terhenti ketika ia mendengar dua staf HRD berbicara dengan suara rendah. Tidak sadar bahwa Denny masih di dekat mereka. Anak itu sebenarnya pintar. Loh, kata salah satunya. Jawabannya waktu wawancara cukup berbobot. Ah, percuma. Kalau tampilannya saja tidak meyakinkan, gimana mau kita rekomendasikan ke atasan? Jawab rekannya dengan nada dingin. Denny menghela napas. Bagi dirinya, kata-kata itu adalah bukti nyata bagaimana penilaian seringkali dangkal, lebih menekankan pada kulit luar daripada isi sebenarnya. Ia melangkah lagi keluar gedung, meninggalkan kerumunan yang masih sibuk dengan kegembiraan masing-masing. Namun, cerita tidak berhenti di situ. Di lobi, seorang satpam muda yang bertugas menjaga pintu menatap Denny dengan penuh rasa ingin tahu. Mas, boleh tanya sesuatu? Ucapnya hati-hati. Denny berhenti dan menoleh. Ya, ada apa? Satpam itu menunduk sedikit, lalu berbisik. Saya pernah lihat wajah Mas di majalah bisnis. Mas bukan orang biasa, kan? Denny terdiam sejenak. Ia tidak menyangka penyamarannya dikenali begitu cepat. Lalu ia tersenyum samar. Tolong jangan bilang siapa-siapa. Ya, saya memang sengaja datang dengan cara ini. Satpam itu mengangguk cepat. Tenang, Mas. Rahasia ini aman sama saya. Cuma, saya kagum aja. Kenapa Mas rela diperlakukan seperti ini? Karena kadang kita harus melihat siapa yang benar-benar bisa menghargai orang tanpa melihat statusnya. Jawab Denny tenang. Perbincangan singkat itu menandai awal bocornya rahasia besar. Satpam muda itu, meski berjanji akan menjaga rahasia, tidak bisa menahan kekaguman dalam dirinya. Ia mulai menceritakan kepada seorang rekan terdekatnya bahwa ada sesuatu yang berbeda dari sosok Denny. Dari bisik-bisik kecil itulah, perlahan cerita mulai menyebar. Di sisi lain,
Pak Surya yang sejak awal sudah mengetahui identitas Denny semakin gelisah. Ia khawatir rumor akan menjadi besar sebelum waktunya. Namun, di lubuk hati, ia juga sadar mungkin inilah saatnya beberapa orang belajar tentang arti kerendahan hati dan kebijaksanaan sejati. Sementara itu, beberapa pelamar yang diterima merasa di atas angin. Mereka berbisik-bisik, menertawakan kegagalan Denny. Kasihan, jauh-jauh datang cuma untuk pulang dengan tangan kosong, ujar seorang wanita dengan nada sombong. Tetapi ada satu pelamar perempuan bernama Rani yang justru terlihat berbeda. Ia duduk termenung, tatapannya mengarah ke pintu tempat Denny barusan keluar. Dalam hatinya, ia merasa ada sesuatu yang tidak biasa dari pemuda itu. Kenapa dia begitu tenang meski ditolak? Bukannya biasanya orang kecewa berat? Pikirnya. Rani tidak tahu bahwa intuisi itulah yang kelak akan menuntunnya pada kebenaran besar tentang siapa sebenarnya Denny. Malam harinya, ketika semua pelamar pulang, obrolan tentang Denny justru semakin ramai di grup percakapan mereka. Ada yang menertawakan, ada pula yang merasa heran. Kenapa staf senior sampai ngobrol akrab sama dia? Tanya seseorang di grup. Pertanyaan itu menimbulkan gelombang spekulasi baru. Semakin lama, semakin banyak yang merasa penasaran. Apalagi salah seorang karyawan biasa di perusahaan itu tanpa sengaja menyinggung. Nama Denny Saputra itu kayaknya pernah muncul di daftar keluarga pemilik saham besar, deh. Kalimat sederhana itu langsung membuat suasana hening sejenak di grup. Beberapa orang yang tadi meremehkan mendadak bungkam, sementara yang lain berusaha mencari tahu lebih banyak. Hari-hari berikutnya, rumor itu mulai bergulir lebih cepat daripada yang diperkirakan. Dari satpam ke staf administrasi, dari karyawan ke pelamar, dari satu meja ke meja lain. Nama Denny tidak lagi terdengar sebagai peserta gagal, melainkan berubah menjadi sosok misterius yang mungkin memiliki kedudukan jauh lebih tinggi daripada yang mereka bayangkan. Dan di balik semua itu, Denny tetap menjalani harinya dengan tenang, seolah tidak terjadi apa-apa. Namun jauh di dalam hatinya, ia tahu, waktu semakin dekat. Saat rahasia benar-benar terbongkar, semua orang akan menatapnya dengan mata berbeda. Dan saat itu, wajah-wajah yang kini meremehkan akan berbalik penuh penyesalan. Keesokan harinya, suasana kantor mendadak gempar. Dari pagi buta, parkiran dipenuhi bisik-bisik. Sebuah mobil hitam mewah berhenti di depan gedung, pintunya dibukakan oleh seorang sopir bersetelan rapi. Dari dalam, keluar sosok yang kemarin dianggap remeh, Denny. Semua mata tertuju padanya. Satpam yang sempat berbicara dengan Denny kini menegakkan tubuh dengan hormat, meski dalam hati masih kaget. Para karyawan yang kebetulan lewat hanya bisa saling pandang. Itu, bukan peserta wawancara kemarin, bisik seseorang. Denny berjalan tenang, ekspresinya santai seperti biasa. Tidak ada kesombongan, hanya ketenangan yang justru membuat orang lain semakin penasaran. Ia melangkah masuk ke gedung, diiringi tatapan kaget yang tak berhenti mengikuti. Di lantai atas, ruang rapat besar sudah dipenuhi jajaran manajer, HRD, dan staf senior. Mereka bersiap untuk rapat mingguan. Namun pagi itu berbeda. Seorang direktur lama yang sudah sepuh berdiri di depan podium. Sebelum kita mulai rapat, izinkan saya memperkenalkan seseorang. Pintu terbuka, dan Denny masuk. Beberapa orang langsung terbelalak, terutama HRD dan pewawancara yang kemarin menolaknya mentah-mentah. Perkenalkan, suara direktur itu lantang. Inilah direktur utama baru kita, Bapak Denny Saputra, pewaris sah perusahaan ini. Keheningan langsung menyelimuti ruangan. Seakan waktu berhenti. Tidak ada yang berani bersuara. Bahkan napas pun terasa tertahan. HRD yang kemarin meremehkan Denny mendadak pucat. Para pelamar yang ikut rapat sebagai tamu undangan hanya bisa saling pandang dengan wajah syok. Denny berdiri di depan ruangan, senyumnya tipis namun penuh wibawa. Selamat pagi semuanya. Terima kasih atas sambutan yang hangat, katanya dengan nada santai, seolah ia tidak sedang mengungkap rahasia besar. Para manajer buru-buru berdiri dan memberi tepuk tangan, meski jelas terlihat ada kegugupan dalam gerakan mereka. Sementara HRD menunduk dalam-dalam, wajahnya merah menahan malu. Namun Denny tidak memperpanjang drama itu. Ia segera memulai bagian yang paling ditunggu, ujian pertamanya sebagai pemimpin baru. Baiklah, ucapnya sambil membuka berkas di tangannya. Saya sudah meninjau laporan keuangan kuartal terakhir. Ada beberapa hal yang perlu kita bicarakan serius. Pertama,
Penurunan penjualan di divisi otomotif sebesar 12% dibanding kuartal lalu. Saya ingin tahu strategi apa yang sudah disiapkan untuk mengatasinya. Seorang manajer yang bertugas di divisi tersebut langsung gugup. Ia terbata-bata menjawab dengan alasan pasar sedang lesu. Denny mendengarkan dengan sabar, lalu menimpali, pasar memang lesu, tetapi kompetitor kita justru naik 8% di periode yang sama. Jadi masalahnya bukan pasar, tapi strategi kita yang lemah. Suasana rapat menegang. Semua orang yang tadinya meremehkan mulai sadar. Denny bukan hanya pewaris kaya, tapi benar-benar menguasai detail bisnis. Mulai minggu depan, lanjut Denny, saya ingin presentasi rencana perbaikan dari tiap divisi. Jangan hanya teori, tunjukkan data dan langkah nyata. Jika tidak ada, maka kita akan pertimbangkan rotasi posisi. Kata-kata itu membuat semua orang menegakkan badan. Tidak ada yang berani meremehkan lagi. Salah satu manajer mencoba menguji Denny dengan pertanyaan teknis. Bagaimana menurut Anda soal rencana ekspansi pasar ke Asia Tenggara? Apakah tidak berisiko besar di tengah kondisi ekonomi global yang tidak stabil? Denny tersenyum, menatap langsung ke arah manajer itu. Risiko pasti ada. Tapi kita bisa menguranginya dengan 2 langkah. Pertama, fokus pada negara dengan tingkat konsumsi menengah yang stabil, seperti Vietnam dan Thailand. Kedua, gunakan model kemitraan lokal untuk mengurangi biaya awal. Itu strategi yang sudah digunakan perusahaan multinasional lain, dan berhasil. Apakah kita akan terus tertinggal, atau mau mengejar? Ruangan hening lagi. Manajer itu tidak bisa menjawab, sementara yang lain mulai terkesan. Di tengah rapat, HRD yang kemarin menolak Denny hanya bisa menunduk, merasa tertampar. Ia mengingat jelas bagaimana kemarin ia menyindir Denny, terlalu santai, untuk dunia kerja. Kini, justru ia sendiri yang terlihat kecil dan tidak profesional di hadapan direktur utama baru. Pelamar lain yang sempat mencibir Denny, kini hanya bisa menelan ludah. Mereka tidak menyangka orang yang mereka hina kemarin ternyata berdiri di puncak kekuasaan. Namun Denny tidak menggunakan momen itu untuk membalas dendam. Ia tetap berbicara dengan tenang, fokus pada masalah perusahaan. Saya tidak peduli masa lalu, katanya dalam hati. Yang penting, bagaimana mereka mau berubah ke depan. Setelah hampir 2 jam, rapat ditutup. Para manajer keluar ruangan dengan wajah serius, jelas mereka mendapat tekanan besar untuk memperbaiki kinerja. Sementara HRD mendekat dengan wajah penuh penyesalan. Pak Denny, saya minta maaf atas sikap saya kemarin, katanya pelan, hampir bergetar. Denny menatapnya sejenak, lalu tersenyum tipis. Tidak apa-apa. Semua orang berhak menilai. Yang penting, jangan lagi menilai orang hanya dari penampilan luar. HRD itu menunduk dalam-dalam. Kata-kata sederhana itu terasa jauh lebih berat daripada hukuman apapun. Sementara itu, kabar tentang Denny sebagai direktur utama baru menyebar ke seluruh karyawan dan pelamar. Orang-orang mulai membicarakan bagaimana pemuda yang kemarin dianggap tidak pantas, justru menunjukkan kecerdasan luar biasa. Hari itu menjadi ujian pertama Denny, dan ia berhasil melewatinya dengan gemilang. Ia tidak hanya membuktikan bahwa ia berkuasa, tetapi juga membuktikan bahwa dirinya pantas memimpin. Dan perlahan, rasa penasaran, rasa kagum, dan juga rasa bersalah mulai bercampur menjadi satu di hati semua orang yang sempat meremehkannya. Mereka tahu, ini baru awal dari pelajaran besar yang akan mereka dapatkan dari sosok santai bernama Denny. Hari itu, aula utama perusahaan dipenuhi oleh para pelamar yang kemarin mengikuti seleksi. Mereka diundang kembali untuk menerima pengarahan lebih lanjut. Beberapa di antara mereka masih merasa euforia karena berhasil lolos seleksi awal, sementara yang lain terlihat penasaran dengan kabar yang mulai beredar, ada sosok baru yang akan memimpin perusahaan. Di tengah kerumunan, beberapa wajah yang dulu mengejek Denny tampak percaya diri. Mereka membicarakan kemungkinan besar akan segera ditempatkan di divisi-divisi bergengsi. Kalau aku nanti ditempatkan di manajemen, karierku langsung melesat, kata salah seorang pelamar berjas mahal, nada sombong jelas terdengar. Teman di sampingnya menimpali dengan tawa kecil. Namun suasana berubah drastis begitu pintu aula terbuka lebar. Seorang staf senior masuk, lalu berdiri di depan mikrofon. Hadirin sekalian, mohon tenang. Hari ini kita akan memperkenalkan direktur utama baru perusahaan ini. Bisik-bisik langsung memenuhi ruangan.
Semua mata menatap ke arah pintu, menanti sosok yang akan masuk. Dan saat Denny melangkah masuk dengan tenang, suasana seketika membeku. Tidak ada yang percaya dengan apa yang mereka lihat. Pemuda sederhana yang kemarin duduk di kursi belakang, yang ditolak dengan alasan tidak profesional, yang diejek habis-habisan oleh pelamar lain, kini berdiri di depan mereka sebagai direktur utama. Wajah HRD pucat pasi. Tangannya gemetar memegang map, seakan hampir terlepas. Ia teringat jelas bagaimana ia dengan nada meremehkan berkata, "Kamu terlalu santai, dunia kerja itu keras." Kini, kalimat itu berbalik menjadi cambuk keras di benaknya sendiri. Pelamar berjas mahal yang kemarin dengan lantang mengejek Denny, mendadak kehilangan suara. Mulutnya setengah terbuka, tetapi tidak ada kata yang bisa keluar. Ia hanya bisa menatap, penuh rasa malu yang membakar wajahnya. Denny menatap mereka semua dengan senyum tipis. Tidak ada kebencian, tidak ada dendam. Justru ketenangan itulah yang membuat rasa malu mereka semakin besar. "Selamat pagi semuanya," ucap Denny lantang. Suaranya memenuhi ruangan. "Saya Denny Saputra. Mungkin sebagian dari kalian mengenal saya sebagai peserta wawancara kemarin." "Ya, benar. Itu memang saya." Bisik-bisik kembali terdengar, kali ini bercampur dengan rasa kaget, kagum, dan tidak percaya. "Saya sengaja mengikuti proses seleksi dengan cara biasa, tanpa mengungkapkan siapa saya sebenarnya," lanjut Denny. "Tujuan saya sederhana. Saya ingin melihat bagaimana orang-orang menilai seseorang bukan dari status atau harta, tapi dari sikap dan isi pikirannya." Beberapa pelamar menunduk, malu. Mereka sadar ucapan Denny menohok tepat ke arah mereka. Dan yang saya lihat, Denny menatap ke sekeliling, tatapannya dalam tapi tetap tenang. Masih banyak yang lebih sibuk menilai penampilan daripada menghargai kemampuan. Itu adalah cermin dari kenyataan yang sering kita jumpai di luar sana. HRD menelan ludah. Wajahnya semakin pucat. Pelamar arogan yang dulu merasa paling hebat kini gemetar di kursinya. Denny melanjutkan, "Tapi saya tidak berdiri di sini untuk menghakimi. Saya berdiri di sini untuk memberi kesempatan. Karena setiap orang berhak berubah. Setiap orang berhak belajar. Saya berharap mulai hari ini, kita semua bisa melihat lebih jauh dari sekadar jas mahal atau penampilan luar." Kata-kata itu membuat ruangan hening. Tidak ada yang berani mengangkat kepala. Semua merasa tertohok, terutama mereka yang pernah merendahkan Denny. Namun, justru di tengah keheningan itu, Denny menunjukkan wibawanya. Ia menegaskan aturan main baru, siapapun yang bekerja di perusahaan ini akan dinilai dari kinerja dan integritas, bukan dari status sosial. Jika kalian mampu, kalian akan naik. Jika tidak, bersiaplah untuk digantikan. Para pelamar dan karyawan menelan dalam-dalam pesan itu. Bukan hanya ancaman, tetapi juga janji keadilan. Setelah pidato singkat itu, Denny memberi kesempatan bagi para manajer dan staf untuk mengenalkan diri. Namun, tatapan banyak orang masih tidak bisa lepas dari dirinya. Mereka merasa seolah sedang melihat seseorang yang sama sekali berbeda dari yang mereka temui kemarin. Ketika acara berakhir, beberapa orang mencoba mendekat. Rani, pelamar yang sejak awal merasakan ada sesuatu yang berbeda dari Denny, memberanikan diri menyapanya. "Selamat pagi, Pak Denny. Saya benar-benar kagum. Ternyata perasaan saya kemarin benar." Denny tersenyum ramah. "Perasaanmu tajam. Itu kualitas bagus. Pertahankan, karena intuisi juga penting dalam dunia kerja." Sementara itu, HRD yang tidak sanggup menahan rasa bersalah akhirnya maju dengan wajah penuh penyesalan. "Pak Denny, saya minta maaf atas sikap saya kemarin. Saya salah besar." Denny menatapnya sejenak, lalu menjawab lembut, "Tidak apa-apa. Yang penting, jangan ulangi kesalahan yang sama. Belajarlah untuk lebih menghargai orang, siapapun mereka." Air muka HRD itu semakin tertunduk. Kata-kata Denny lebih menusuk daripada jika ia marah. Di sisi lain, pelamar arogan yang paling sering mengejek Denny memilih kabur dari aula lebih cepat, tak sanggup menahan malu. Namun kabar itu sudah menyebar. Semua orang tahu siapa yang kemarin bersikap paling sombong. Hari itu, wajah-wajah yang dulu meremehkan kini dipenuhi rasa malu, penyesalan, dan kagum bercampur menjadi satu. Dan Denny, dengan senyum santainya, menegaskan bahwa kekuatan sejati bukan hanya tentang jabatan atau harta,
tetapi tentang sikap yang konsisten, rendah hati, dan adil. Itulah hari di mana semua orang akhirnya sadar. Pemuda santai yang kemarin mereka hina ternyata berdiri jauh di atas mereka. Hari pertama Denny duduk resmi di kursi direktur utama terasa seperti babak baru dalam hidupnya. Bukan hanya bagi dirinya, tetapi juga bagi seluruh karyawan. Gedung yang biasanya ramai dengan obrolan ringan kini dipenuhi bisik-bisik kagum dan rasa penasaran. Benar-benar nggak nyangka. Anak muda itu ternyata bos besar kita. Bisik seorang staf administrasi. Dan katanya dia sengaja ikut wawancara kemarin. Aduh, kalau ingat sikapku waktu itu, jadi malu sendiri, balas rekannya. Sementara kabar itu masih bergulir di kalangan karyawan, di lantai tertinggi gedung, Denny bersiap menghadapi ujian sebenarnya. Rapat besar bersama seluruh jajaran manajer. Ruang rapat utama dipenuhi deretan kursi kulit hitam yang berjejer rapi. Di ujung meja panjang, kursi direktur utama kini ditempati oleh sosok yang baru saja mengejutkan banyak orang. Denny duduk dengan tenang, mengenakan setelan jas sederhana namun terlihat pas, dengan ekspresi khas santainya. Para manajer masuk satu persatu. Ada yang menyunggingkan senyum ramah, ada yang canggung, dan ada pula yang masih sulit menerima kenyataan bahwa pimpinan tertinggi mereka kini seorang pemuda berusia 27 tahun. Begitu semua duduk, Denny membuka rapat. Suaranya tenang, tapi penuh wibawa. Selamat pagi semuanya. Hari ini adalah rapat besar pertama saya sebagai direktur utama. Saya ingin kita langsung membicarakan hal yang penting, tanpa basa-basi berlebihan. Saya sudah membaca laporan kalian, dan saya ingin menekankan beberapa hal. Ia membuka berkas di depannya. Matanya menelusuri data, lalu ia mengangkat kepalanya menatap langsung ke arah manajer divisi otomotif. Laporan penjualan kalian menunjukkan penurunan 12% di kuartal terakhir. Sementara kompetitor justru naik 8% pada periode yang sama. Bisa jelaskan kenapa? Manajer itu tergagap, mencoba menyusun jawaban. Pasar sedang lesu, Pak. Konsumen menahan belanja karena kondisi ekonomi yang tidak stabil. Denny mengangguk pelan, lalu mengulas senyum tipis. Itu alasan yang sudah dipakai sejak 3 tahun lalu. Pasar memang berfluktuasi, tapi faktanya kompetitor tetap tumbuh. Jadi masalahnya bukan pada pasar, tapi strategi kita yang stagnan. Ruangan hening. Semua orang menunduk, sadar bahwa pemuda santai itu ternyata menguasai detail bisnis lebih baik dari yang mereka kira. Mulai minggu depan, lanjut Denny, saya ingin setiap divisi menyiapkan rencana perbaikan dengan langkah nyata, bukan teori. Tunjukkan data, strategi pemasaran baru, dan rencana implementasi. Jika tidak ada perbaikan, kita akan evaluasi kepemimpinan di divisi itu. Nada tegasnya membuat seluruh manajer duduk tegak. Rasa ragu yang sebelumnya ada mulai berubah menjadi rasa hormat, meski masih diselimuti rasa kaget. Seorang manajer lain mencoba menguji. Pak Denny, bagaimana dengan rencana ekspansi ke Asia Tenggara? Bukankah itu berisiko besar di tengah situasi global sekarang? Denny menatapnya langsung. Risiko memang ada. Tapi kita bisa meminimalkan dengan 2 langkah. Pertama, fokus pada negara dengan pertumbuhan konsumsi stabil seperti Vietnam dan Thailand. Kedua, gunakan pola kemitraan dengan perusahaan lokal untuk mengurangi biaya awal. Strategi ini sudah dipakai perusahaan multinasional, dan terbukti berhasil. Apakah kita mau terus tertinggal? Pertanyaan itu justru berbalik menghantam sang manajer. Tidak ada yang bisa membantah lagi. Beberapa staf senior yang tadinya meragukan kemampuan Denny kini mulai mengangguk-angguk, terkesan dengan pemikiran jernihnya. Mereka sadar, anak muda ini bukan sekadar pewaris harta, tapi pemimpin yang paham benar bagaimana menggerakkan bisnis. Di tengah rapat, Denny sempat berhenti sejenak, lalu menatap semua orang dengan serius. Saya tahu sebagian dari kalian masih meragukan saya. Itu wajar. Tapi biar saya tegaskan, saya tidak duduk di sini hanya karena nama keluarga. Saya duduk di sini karena saya siap bekerja keras, sama seperti kalian semua. Dan saya akan membuktikannya. Ucapan itu menusuk hati banyak orang. Apalagi HRD yang kemarin menolak Denny. Wajahnya memerah menahan malu. Ia teringat kata-katanya sendiri, kamu terlalu santai. Dunia kerja bukan tempat main-main. Kini ia melihat dengan mata kepala sendiri bahwa sikap santai Denny justru menyimpan ketegasan dan kecerdasan yang jauh di atas rata-rata.
Rapat berlangsung hampir 3 jam. Denny memimpin dengan ritme yang jelas. Tajam saat membahas data, tenang ketika memberi solusi, dan tegas ketika menetapkan target. Tidak ada celah bagi siapapun untuk meremehkannya lagi. Saat rapat ditutup, para manajer berdiri dan memberi tepuk tangan. Tidak semua tulus, sebagian masih canggung, tetapi ada sinyal jelas bahwa mereka mulai menerima kepemimpinan Denny. Sebelum meninggalkan ruangan, Denny memberikan pesan terakhir. Mulai hari ini, saya tidak ingin ada lagi budaya meremehkan berdasarkan penampilan atau latar belakang. Yang saya hargai adalah kerja keras, integritas, dan hasil nyata. Itu saja. Ucapan itu terasa seperti petir di hati banyak orang, terutama mereka yang kemarin bersikap angkuh terhadapnya. Ketika semua orang keluar ruangan, bisik-bisik mulai terdengar lagi. Namun kali ini bukan cemoohan, melainkan kekaguman. Luar biasa. Ya, umurnya masih muda, tapi wawasannya luas sekali. Benar. Ternyata selama ini kita salah menilainya. Hari itu menjadi tonggak penting. Denny bukan hanya diakui sebagai direktur utama karena statusnya, tetapi juga mulai dihormati karena kapasitas dan kebijaksanaannya. Dan bagi mereka yang kemarin merendahkannya, rasa malu itu berubah menjadi pelajaran hidup yang tak terlupakan. Hari-hari setelah rapat besar pertama Denny sebagai direktur utama menjadi momen perubahan besar di perusahaan. Semua karyawan kini bekerja lebih serius. Aura yang dulunya penuh gengsi dan saling meremehkan perlahan berganti dengan rasa segan bercampur kagum pada pemimpin baru mereka. Namun, bagi beberapa orang yang dulu paling lantang merendahkan Denny, giliran karma mulai datang menghampiri. Di ruang HRD, Bu Ratna, perempuan paruh baya dengan kacamata tebal yang kemarin menolak Denny dengan wajah dingin, duduk dengan tangan gemetar. Pagi itu ia dipanggil ke ruang direktur untuk evaluasi. Jantungnya berdegup kencang, membayangkan pertemuan yang akan segera terjadi. Silakan masuk. Suara asisten pribadi Denny terdengar dari luar pintu. Bu Ratna menelan ludahnya, lalu melangkah masuk. Denny duduk di kursinya, wajahnya tenang, namun tatapannya tajam. Bu Ratna, ujarnya datar, saya sudah membaca laporan kinerja HRD. Ada beberapa catatan penting yang perlu dibahas. Perempuan itu berusaha menjaga nada suaranya tetap stabil. Tentu, Pak Denny. Apa ada yang perlu segera saya perbaiki? Denny menatapnya lekat-lekat. Bukan hanya soal teknis laporan, Bu. Saya juga ingin menyinggung cara Ibu memperlakukan pelamar kerja. Tubuh Bu Ratna terasa dingin. Ia tahu arah pembicaraan ini. Waktu saya datang sebagai pelamar, lanjut Denny dengan suara tenang namun menusuk, Ibu menolak saya tanpa memberi kesempatan. Bahkan menilai saya hanya dari pakaian dan sikap santai saya. Apakah itu standar yang HRD pegang selama ini? Wajah Bu Ratna memucat. Saya tidak bermaksud begitu, Pak. Saya hanya mengikuti prosedur. Denny menggeleng pelan. Prosedur tidak pernah mengajarkan kita untuk meremehkan orang. HRD seharusnya menjadi pintu pertama yang adil bagi semua calon karyawan. Bukan tempat di mana mereka dihina atau diremehkan. Air muka Bu Ratna semakin jatuh. Ia menunduk, menyesal, sementara rasa malu menggerogoti dirinya. Saya minta maaf, Pak. Saya benar-benar hilaf. Maaf bisa diterima, jawab Denny dingin, tapi konsekuensinya tetap harus ada. Mulai hari ini, ibu saya nonaktifkan sementara dari posisi kepala HRD. Selama 3 bulan ke depan, ibu hanya bertugas sebagai staf biasa sambil menjalani pelatihan ulang tentang etika perekrutan. Bu Ratna tercekat. Ia ingin membantah, tapi ia tahu ini sudah hukuman paling ringan dibanding rasa malunya sendiri. Perlahan ia mengangguk. Baik, Pak. Saya terima keputusan ini. Sementara itu, di divisi marketing, ada seorang karyawan bernama Rio. Dialah yang dulu dengan nada merendahkan berkata kepada Denny, Mas, kalau mau kerja di sini harus serius. Jangan kayak main-main. Ia paling merasa superior, selalu tampil dengan gaya parlente, dan suka memandang rendah bawahan. Namun nasib berkata lain. Setelah Denny memimpin, Rio justru dipanggil untuk presentasi strategi pemasaran. Semua orang hadir, termasuk direktur baru mereka. Rio mencoba tampil percaya diri, menyajikan presentasi penuh grafik warna-warni. Namun Denny dengan cepat menyoroti kelemahannya.
Grafik ini indah, Rio. Tapi saya tidak melihat data konkret di baliknya. Angka penjualan mana? Target realistisnya apa? Dan apa strategi digital yang kalian siapkan? Atau ini hanya hiasan semata? Rio terdiam, wajahnya memerah. Ia tidak menyangka Denny bisa membedah presentasinya dengan tajam. Seluruh ruangan hening, semua mata memandang padanya. Kalau begini caranya, jangan salahkan perusahaan kalau kalah bersaing. Lanjut Denny, suaranya tetap tenang tapi penuh wibawa. Saya butuh orang yang bisa bekerja, bukan sekadar bicara. Seusai rapat, Rio keluar dengan langkah gontai. Rekan-rekannya yang dulu sering ikut meremehkan Denny kini menatapnya iba. Karma datang dengan cara yang sederhana tapi memalukan. Ia dipermalukan di depan banyak orang oleh orang yang dulu ia pandang rendah. Tidak berhenti di situ. Salah satu pelamar lain, seorang pria bernama Adrian, juga ikut merasakan balasan hidup. Adrian adalah orang yang dulu sempat tertawa kecil ketika melihat Denny ditolak HRD. Mana mungkin orang kayak dia bisa kerja di sini? Katanya sambil menyeringai. Beberapa minggu kemudian, Adrian kembali melamar di perusahaan itu. Namun kali ini, siapa yang menandatangani berkas lamaran dan memutuskan nasibnya? Tentu saja, Denny sendiri. Ketika berkasnya sampai di meja direktur, Denny tersenyum tipis. Ia ingat betul wajah pria itu. Alih-alih marah atau balas dendam, Denny menulis catatan kecil di sudut berkas. Kandidat tidak lolos. Alasan, sikap arogan saat proses seleksi sebelumnya. Tidak sesuai dengan budaya perusahaan yang baru. Adrian pun gagal masuk. Ia tidak pernah tahu bahwa penolakan itu adalah buah dari sikapnya sendiri di masa lalu. Kabar tentang semua kejadian ini menyebar cepat di kalangan karyawan. Banyak yang diam-diam berbisik. Itu namanya karma. Balasan datang cepat sekali. Aku jadi takut sendiri. Jangan-jangan dulu aku juga pernah meremehkan orang tanpa sadar. Pelajaran itu perlahan meresap. Budaya perusahaan mulai berubah. Tidak ada lagi yang berani menilai orang hanya dari tampilan luar. Semua orang kini lebih hati-hati dalam bersikap. Denny, meski punya kuasa penuh untuk membalas dendam, memilih jalan yang elegan. Ia tidak menjatuhkan orang dengan amarah, tapi dengan pelajaran berharga yang membuat mereka sadar sendiri. Baginya, itu lebih kuat daripada sekadar membalas dengan kemarahan. Hari itu, Denny berdiri di jendela kantornya, menatap langit sore. Angin lembut masuk melalui celah kaca yang terbuka. Di balik ketenangannya, ia tahu satu hal. Perjalanan sebagai pemimpin baru saja dimulai. Dan mereka yang dulu meremehkannya kini harus belajar bahwa hidup selalu punya cara memberi balasan. Pagi itu, aula besar perusahaan dipenuhi ratusan karyawan. Mereka berkumpul untuk menghadiri pidato pertama Denny sebagai direktur utama yang resmi. Panggung utama sudah dipasang, dengan latar belakang bertuliskan, transformasi dan kerendahan hati, visi baru perusahaan. Lampu sorot diarahkan ke panggung. Denny melangkah dengan tenang, mengenakan jas sederhana berwarna biru tua. Tidak ada dasi mewah, tidak ada atribut yang berlebihan. Justru kesederhanaannya membuat semua orang semakin kagum. Tepuk tangan bergemuruh saat ia berdiri di podium. Namun Denny mengangkat tangan, memberi isyarat untuk hening. Saya ingin berbicara bukan sebagai atasan, tapi sebagai teman perjalanan kalian semua. Ucapnya, suaranya mantap namun penuh kehangatan. Semua mata menatapnya, beberapa bahkan menahan napas. Mereka tahu, inilah momen yang akan mengubah arah perusahaan. Beberapa minggu lalu, lanjut Denny, saya datang ke gedung ini bukan sebagai direktur, melainkan sebagai pelamar kerja biasa. Saya mengenakan pakaian sederhana, sikap santai, tanpa embel-embel apapun. Apa yang terjadi? Saya dihina, diremehkan, bahkan ditolak. Ruangan langsung senyap. Beberapa karyawan yang kemarin bersikap buruk menunduk dalam-dalam, merasa malu. Waktu itu saya hanya tersenyum, katanya lagi, karena saya ingin menguji. Bukan hanya sistem perusahaan, tapi juga sikap manusianya. Saya ingin tahu, apakah kita benar-benar menilai orang dari kemampuannya, atau hanya dari penampilan luarnya. Denny berhenti sejenak. Tatapannya menyapu seluruh ruangan. Setiap kalimatnya terasa menusuk hati. Namun bukan untuk merendahkan, melainkan membuka mata. Dan ternyata, saya menemukan jawaban pahit.
Terlalu banyak dari kita yang masih menilai berdasarkan kulit luar. Jas mahal dianggap bukti kesuksesan. Mobil mewah dianggap tanda keberhasilan. Tapi bagaimana dengan ketulusan? Bagaimana dengan kerja keras? Bagaimana dengan kecerdasan yang tidak selalu terlihat di permukaan? Beberapa karyawan tampak mengangguk pelan. Ada yang teringat bagaimana mereka sendiri dulu sering membanggakan merek pakaian atau gaya hidup hanya untuk dihormati orang lain. Teman-teman, ujar Denny lebih lembut, saya tidak berdiri di sini untuk membalas dendam. Saya berdiri di sini untuk mengajak kita semua belajar. Dunia kerja bukan hanya soal siapa yang paling kaya, siapa yang paling berkuasa, atau siapa yang paling hebat berbicara. Dunia kerja adalah soal siapa yang bisa memberi manfaat nyata, siapa yang bisa bekerja sama, dan siapa yang bisa rendah hati meski punya segalanya. Tepuk tangan kecil terdengar, lalu semakin ramai. Namun Denny kembali mengangkat tangannya, meminta hening lagi. Saya percaya, setiap orang berhak diberi kesempatan. Jangan pernah menilai orang dari pakaian yang ia kenakan, dari gaya bicaranya, atau dari apa yang ia bawa di tangannya. Nilailah dari sikap, dari usaha, dan dari kemampuannya. Itulah yang membuat perusahaan ini akan bertahan, bukan karena gengsi, tapi karena kualitas. Wajah Denny kini terlihat lebih serius. Mulai hari ini, saya ingin budaya perusahaan kita berubah. Tidak ada lagi tempat untuk kesombongan. Tidak ada lagi ruang untuk meremehkan. Semua orang, dari satpam, OB, hingga manajer sekalipun, punya martabat yang sama. Yang membedakan hanya kinerja dan integritas. Ruangan kembali riuh oleh tepuk tangan. Beberapa orang bahkan terlihat berkaca-kaca. Bagi mereka, kata-kata itu bukan hanya pidato, melainkan tamparan keras yang membangunkan kesadaran. Di barisan depan, Bu Ratna menunduk, matanya berkaca-kaca. Rio menggenggam tangannya sendiri erat-erat, wajahnya memerah menahan malu. Adrian yang duduk di barisan belakang, yang akhirnya diundang khusus sebagai tamu meski lamarannya ditolak, hanya bisa terdiam, menelan rasa bersalah yang menyesakan. Denny menutup pidatonya dengan senyum santai khasnya. Terakhir, saya ingin meninggalkan satu pesan. Jangan pernah menilai orang dari penampilan luarnya. Karena kesopanan, kerendahan hati, dan sikap yang tulus jauh lebih berharga daripada jas mahal atau gelar panjang. Mari kita mulai dari sini, dari hari ini. Mari kita jadi perusahaan yang bukan hanya besar, tapi juga bermartabat. Tepuk tangan pecah lebih keras dari sebelumnya. Suasana aula dipenuhi energi baru, seolah beban lama tentang kesombongan dan gengsi runtuh diganti semangat kebersamaan. Denny turun dari panggung. Beberapa staf mendekat untuk menyalami, sebagian lagi hanya menatap dengan kagum. Aura yang dulu dipandang rendah, kini berubah menjadi wibawa yang lahir dari hati. Ketika ia berjalan menuju pintu keluar, seorang staf muda yang kemarin sempat menertawakannya memberanikan diri maju. Dengan suara lirih ia berkata, "Pak, saya minta maaf. Saya dulu salah menilai." Denny hanya tersenyum santai. "Tidak apa-apa. Yang penting, sekarang kamu sudah belajar. Itu lebih berarti." Langkahnya kemudian melanjutkan perjalanan melewati kerumunan yang memberi jalan. Senyumnya tetap tenang. Khas seorang pemuda santai yang ternyata memegang kendali seluruh perusahaan. Dan dengan itu, cerita pun ditutup dengan pesan abadi. Jangan pernah meremehkan siapapun, karena hidup selalu menyimpan kejutan di balik kesederhanaan.